Gereja Kibaik se-Indonesia melalui renungan super edisi Juni dalam spiritualitas wanita Kristen yang sejati. Firman Tuhan kita baca dari Mazmur 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Perempuan yang mengaplikasikan iman. Perempuan yang mengaplikasikan iman. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai wanita-wanita Kristen pasti banyak hal yang kita hadapi. Pasti banyak pergumulan yang kita alami, baik menyangkut pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kehidupan kita tidak akan pernah luput dari masalah. Tapi perlu kita pahami bahwa justru saat dalam menghadapi masalah inilah kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan iman. Mengapa? Karena dalam menghadapi masalah, ketika kita mengaplikasikan iman, maka iman kita memiliki yang pertama akan terbukti bahwa iman kita benar-benar hidup. Iman kita benar-benar hidup. Bagaimanakah iman yang hidup itu? Iman yang hidup adalah iman yang betul-betul terbukti. Bahwa ketika diperhadapkan dengan pergumulan, akan tetap kuat, akan tetap teguh, tidak akan goyah, dan tidak dilemahkan dengan setiap pergumulan yang dihadapi. Masalah tidak akan mempengaruhi iman kita untuk semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga iman yang kita miliki, iman yang ibu-ibu miliki, menjadi iman yang berkualitas, menjadi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Seringkali karena masalah terkadang menghambat pertumbuhan iman kita. Seringkali karena pergumulan yang kita alami merampas sukacita kita dan menghambat pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengaplikasikan iman kita, kita akan menjadi wanita-wanita Kristen yang tangguh, karena selalu yakin akan janji Tuhan bahwa Dia yang akan selalu menolong, Dia yang akan selalu menguatkan, Dia yang akan selalu menyertai kita. Seperti firman-Nya bahwa Ia tidak akan memandang hina, tidak akan merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, tidak akan menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia akan mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Tidak sama dengan manusia. Manusia bisa menghina kita, manusia bisa jijik terhadap kesengsaraan kita, sesama kita bisa menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Teman kita tidak mau mendengar ucapan-ucapan kita ketika kita curhat kepadanya, tidak peduli dengan kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia selalu peduli akan kehidupan kita, dan pertolongannya selalu sempurna dan nyata dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita mengaplikasikan iman kita, maka akan terbukti pertolongan Tuhan pasti nyata. Ketika kita mengaplikasikan iman kita, maka akan terbukti pertolongan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-23 dikatakan, orang yang sungguh-sungguh mengaplikasikan imannya akan memiliki iman yang hidup, dan apa yang diimani akan nyata dalam hidupnya. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tertuju berarti selalu memperhatikan. Tertuju berarti tidak membiarkan. Dan bukan hanya matanya yang tertuju,
tetapi telinganya juga mendengar seruan doa kita yang kita sampaikan kepadanya. Dalam ayat 18 jelas dikatakan orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Akan diberikan solusi, akan dilepaskan dari kesesakan. Luar biasa firman Tuhan bagi kita. Ketika kita selalu mengaplikasikan iman kita, pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita selaku wanita-wanita Kristen. Walaupun banyak pergumulan yang diperhadapkan kepada kita, banyak masalah yang kita alami setiap hari, tetapi ketika kita senantiasa mengaplikasikan iman kita, akan terbukti bahwa kita memiliki iman yang benar-benar hidup. Akan terbukti bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita sesuai dengan janji firman-Nya. Amin.